Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Amal, Nurul Iman, yang hari ini tak lupa mengawali kajian zuha, saya berdoa memohon kepada Allah semoga ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini selalu sehat walafiat, sehat jasmaninya. Insya Allah asam uratnya, asam lambungnya, ya, kolesterolnya aman semuanya ya Bu ya. Gulanya juga semoga aman. Tentu dengan kesehatan jasmani yang kita peroleh, semoga kita bisa gunakan sebaik-baiknya dalam rangka menambah amal soleh kita. Dan insya Allah semoga ibu-ibu juga sehat ruhaninya, tambah baik lagi, berproses menuju lebih baik, sehingga kelak yaumul qiyamah kita bersama keluarga besar kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Tentu tak lupa juga semoga ibu-ibu sehat dompetnya Bu ya. Ya, karena dompet itu ya penting gak penting, sekarang lebih penting rekeningnya. Karena kita bayar kadang-kadang gak buka dompet, bukanya HP. Insya Allah kenikmatan-kenikmatan itu kita syukuri, sehingga apa yang diberikan oleh Allah itu benar-benar kita rasakan. Setelah kita syukur, nikmat itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita Bu masak yang enak. Contohnya tumben-tumbenan ibu-ibu masak rendang. Kalau ternyata sudah repot-repot masak, kok ternyata anaknya nggak mau makan, suaminya malah mau jajan di luar Bu, kira-kira ibu-ibu ini sedih atau sedih Bu? Sedih Bu ya? Ya. Menyesal atau menyesal? Tahu gitu nggak usah dimasakin gitu ya Bu ya. Ibu-ibu ini sudah lama masak daging Bu, biar empuk, sop iga kita anggap istimewa. Ternyata Bu, anaknya malah mintanya malah mie instan gitu ya Bu ya. Itu kira-kira kita kecewa atau seneng-seneng saja Bu? Pastinya ada sedikit kecewa. Maka kalau nikmat Allah yang kita terima kok malah kita merasa kurang terus gitu ya, jangan sampai Bu nikmat yang kita terima ini hilang gara-gara kita tidak bersyukur, malah melihatnya yang kurang-kurang saja. Contoh Bu, kita belikan dari ngaji begini pulang-pulang beli misalnya ya Bu ya bubur ayam, karena anak kita suka bubur ayam. Kita bawain, kita belikan bubur ayam, terus kita belikan telur, ya kita belikan satenya Bu, kok ternyata kurang kerupuknya saja. Tadi kita lupa nggak minta kerupuk. Terus anak kita marah-marah Bu, malah nggak mau makan buburnya gara-gara nggak ada apa? Kerupuknya. Kira-kira ibu-ibu ini kalau anaknya model gitu Bu, marah nggak Bu? Udah dibeliin, ya mau apa lagi kan gitu Bu ya. Kadang-kadang kita itu Bu sudah diberi nikmat banyak oleh Allah. Contoh, ibu-ibu suaminya masih hidup, ada yang sudah meninggal. Ibu-ibu anaknya sekolah, anaknya kerja,
sehat semuanya. Nikmat nggak Bu? Nikmat. Tetangganya baik, teman ngajinya baik, suaminya Bu nggak punya will. Ibu tahu will Bu? Wanita idaman lain. Ternyata suaminya setia, walaupun dompetnya suka kosong, gitu ya. Oke. Suaminya seneng ngaji Bu, nikmat gak Bu? Nikmat. Anaknya disuruh belajar Iqra mau, ngapalin Quran mau, nikmat gak Bu? Nikmat. Termasuk ibu-ibu duduk di sini di majelis ilmu, termasuk nikmat dari Allah yang semoga kita itu pintar bersyukur agar apa? Agar nikmat itu tidak sampai hilang. Allah menegur gara-gara kita tidak bersyukur atas nikmat itu. Dan insya Allah kalau orang pintar syukur Bu, insya Allah nikmatnya ditambah. Ketika kita masak cuma sayur bayam, kemudian pakai lauk tempe, kemudian ada sambelnya, kok suami kita enak banget nih yang masakin istri saya. Kira-kira besok-besok ibu-ibu kalau masak semangat gak Bu? Semangat. Pasti sebelum habis ibu udah merencanakan besok mau dimasakin apa, kan gitu Bu ya. Karena yang dimasakin senang Bu. Ya, anak kita ini Bu nih, kita belikan mainan senang, makasih ya Bu ya. Itu kita itu membelikannya senang banget Bu. Tapi kalau mainan sudah kita beli mahal harganya, terus anak kita kasih ternyata Bu, dia bilang gini, mainan cuma kayak gini, apaan gitu Bu ya. Kira-kira ibu sedih nggak Bu? Sedih. Ya, suami kita itu Bu, pulang dari kerja, bawa nih oleh-oleh makanan dari kantornya Bu. Di kantornya ada bosnya yang kebetulan tasyakuran, yang lain dimakan di tempat. Suami kita keinget istri, keinget anak-anaknya, nggak dimakan, bawa pulang pengen diberikan kepada keluarganya. Sampai rumah Bu, ternyata istrinya nanya, bawa apa Mas? Ini tadi ada acara kantor, apaan? Ini, ya udah taruh aja di meja. Ternyata sampai pagi Bu, nggak dipegang, nggak dimakan sampai basi Bu. Kira-kira suaminya kecewa nggak Bu? Kecewa. Kenapa? Tadi aja nggak dimakan, pengen dikasih ke keluarganya. Kan gitu Bu ya. Makanya Bu, jangan sampai nikmat yang banyak ini kita lupa gara-gara ada hal yang tidak diberikan oleh Allah. Hari ini ibu-ibu kalau saya tanya nih, kira-kira jantungnya masih berfungsi dengan baik Bu? Alhamdulillah. Walaupun ya agak-agak naik tensinya Bu ya, nggak apa-apa. Itu sudah sewajarnya faktor U Bu. U apa Bu? Usia gitu ya. Karena usia nggak bohong ya. Kalau hari ini ibu saya tanya nih, kira-kira ginjalnya 2 masih berfungsi nggak Bu? Alhamdulillah. Kenapa Bu? Banyak orang hari ini nggak bisa ngaji karena harus cuci darah. Nauzubillah min dzalik. Cuci darah Bu bisa seminggu sekali, bisa seminggu 2 kali. Dan kalau udah cuci darah tinggal nunggu waktu. Ya walaupun kita semuanya tinggal nunggu waktu. Kita itu Bu ya punya apa nih? Punya mata masih bisa lihat ya Bu ya. Semoga kita pintar bersyukur. Salah satunya dengan doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Walaupun Bu yang namanya manusia pasti ada kurangnya. Kan gitu Bu ya. Betul atau betul Bu? Contoh, ibu-ibu menikah, suaminya duitnya banyak, setia, tapi kadang-kadang nggak pantas diajak jalan-jalan Bu. Ada nggak Bu? Ada ya Bu ya. Oke ya. Karena kalau diajak jalan-jalan dikiranya sopirnya Bu. Ada ya Bu ya. Karena kurang ganteng dikit gitu kan ya. Ada orang suaminya ganteng Bu, tapi ternyata pacarnya banyak dulu Bu. Ada Bu ya? Ada. Orang nih menikah, punya suami, ganteng, baik, duitnya banyak.
nggak punya keturunan. Ada nggak, Bu? Ada. Ada orang yang sudah menikah lama, semuanya juga soleh-solehah, kok daruah tidak dititipi keturunan. Ada, Bu ya? Ada. Ada orang yang dititipi keturunan, anaknya banyak. Ternyata ada 1-2 anak yang tidak sempurna akalnya, Bu. Ada nggak, Bu? Kira-kira berat nggak, Bu? Berat, Bu ya. Alhamdulillah kalau ibu-ibu sekarang anaknya ada, suaminya punya, sehat-sehat. Ya walaupun ada kurangnya itu biasa. Karena orang itu nggak akan sempurna, Bu. Ya, ada yang anaknya ada, suaminya baik, soleh, kemudian anaknya juga soleh. Qadarullah ujiannya, Bu, itu ternyata di harta. Anaknya pengen sekolah tinggi, ibu bapaknya nggak punya uang. Ada ya, Bu ya? Ada. Ya, makanya, Bu, kita itu nggak harus iri dengan nikmat orang lain, sebagaimana juga kita nggak bisa iri atas ujian dari orang lain. Cuma biasanya ujian orang itu kan nggak ada yang ditunjukkan kepada orang lain. Masing-masing kita kan punya ujiannya masing-masing ya, Bu ya. Oke ya. Hanya saja, Bu, kalau bicara anak, ya ini kalau hari ini kan konteks kita, judul kita adalah istri yang solehah mendoakan anaknya semoga soleh dan solehah. Kenapa, Bu? Karena kalau dalam Islam itu tugasnya anak adalah berbakti kepada orang tuanya. Tugas orang tua adalah mendidik dan mendoakan anaknya. Dua-duanya ada tugas masing-masing. Dan ini, Bu, termasuk kajian kita adalah rangkaian dari hak-hak anak dalam pernikahan. Salah satunya menjaga dari api neraka, mendoakan, diazani ketika lahir, diberi nama yang baik, diakekohi, mendapatkan hak nasab, mendapatkan persusuan, mendapatkan hadonah atau hak asuh, mendapatkan nafkah, mendapatkan wali, termasuk wali ketika nikah, dan yang terakhir mendapatkan waris. Ini termasuk hak-hak anak yang didapatkan dari orang tua, termasuk tugas dan kewajiban dari orang tua kepada anak. Tentu harapan dan doanya, Bu, sebelum kita membahas tentang hukum-hukumnya dan juga tentang kaidah-kaidah dalam Islamnya, Bu, ini harapannya semoga dengan Ibu membahas ini ya, Bu ya, semoga anak cucunya kelak, Bu, menjadi anak cucu yang soleh, yang solehah, yang dijaga oleh Allah dari mara bahaya yang tampak maupun tidak. Harapannya yaumul kiamah kita bersama keluarga besar kita masuk surga tanpa hisab, amin ya robbal alamin. Ini yang kita akan bahas adalah didoakan. Kenapa, Bu? Karena sebagai orang tua kadang-kadang tugas merawat itu udah selesai. Ibu-ibu ini kan saya juga yakin anaknya juga sudah pada mapan, Bu ya. Sudah ada yang punya cucu kan ya? Sudah ya. Oke ya. Ada yang masih sekolah, ada yang masih kecil, ada yang sudah menikah ya. Orang tua itu merawat anaknya paling-paling bisa dihitung dengan waktu, Bu. Dengan jari. Sejak di dalam kandungan sampai usia SMP itu biasanya masih ibu-ibu terus. Ya, nempel sama ibunya. Tapi kalau sudah SMP, Bu, kadang-kadang ibunya jalan-jalan sama bapaknya, pengennya main sama temannya, kan gitu, Bu ya. Oke. Nanti, Bu, lama-lama ketika sudah menikah, kadang-kadang lebaran, bapak ibunya ada, anaknya nggak datang, Bu, karena lagi di rumah mertuanya. Ada ya, Bu ya? Ada. Tapi ya bukan berarti nggak berbakti. Makanya ada digium gini, Bu. Kita dulu sendiri, terus berdua dengan suami kita, Bu. Terus bertiga dengan satu anak kita, berempat, berlima.
lama-lama dari berlima Bu ya, berempat. Lama-lama bertiga. Lama-lama berdua. Lama-lama sendiri lagi. Yang gitu Pak ya. Itu kan siklus hidup orang seperti itu Bu. Sesayang-sayangnya orang tua pasti akan berpisah dengan anaknya, mau atau tidak mau. Pertanyaannya, kalau sudah berpisah apakah tugasnya selesai? Tidak. Kenapa? Mendoakan sampai akhir hayat. Ya Bu ya. Karena kadang-kadang hanya doa yang kita bisa beri. Cuma kadang-kadang anak itu ya cuma butuh didoakan. Oke, kenapa Bu? Ini termasuk tugas kita. Dulu para nabi itu juga selalu mendoakan anak-anaknya. Contohnya Bu, Nabi Ibrahim, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat, semoga anakku juga ya Allah. Apalagi Bu, anak kita itu Bu, hidup di era yang tak sama dengan eranya kita zaman dulu Bu. Ibu-ibu zaman masih muda kira-kira punya HP enggak Bu? Boro-boro ya Bu ya, belum waktu itu belum ada Bu ya. Kalau masih muda mungkin dulu ada HP pertama kan SMS aja Bu ya. Dulu malah pager ya. Dulu malah adanya pager gitu kan ya. Zaman itu tuh. Sekarang Bu, anak kita nih di rumah Bu, kadang-kadang lamaan megang HP daripada ngomong sama ibunya. Kadang-kadang makan saja Bu, sambil megang apa Bu? HP. Kok bisa gitu Pak Ustadz? Ya ngajarin kan maknya ya Bu ya. Kan kadang-kadang mak hari ini kan begitu tuh Bu tuh. Ini zamannya beda. Zaman dulu Bu, ketika anak kita itu ya, kadang-kadang kan main di luar gitu kan, suruh di rumah Bu, lama nggak di rumah-rumah. Sekarang anak kita kadang-kadang senangnya malah mainnya di rumah saja, kita malah sono keluar kan gitu Bu ya. Zaman dulu mau pacaran itu kan harus ketemu orangnya, makanya kalau anaknya perempuan di rumah dijagain gampang Bu, di rumah aja nak ya, nggak usah main keluar. Sekarang Bu, di rumah aja bisa pacaran nggak Bu? Bisa ya Bu ya. Oke. Sekarang itu Bu, anak-anak itu aneh-aneh Bu. Saya ini kan rumahnya deket sini ya Bu ya, di daerah deket sini nih ada Jati Makmur juga nih kita nih. Saya deket nih sini. Ya, kalau ngaji subuh itu Bu kemana-mana Bu. Itu kalau ngaji subuh itu kadang-kadang miris juga. Di jalan itu di depan sini nih Bu nih, tahu-tahu ada motor tergeletak Bu. Saya mikir ini motor siapa? Ternyata anak muda dari jauh tuh naik motor bareng-bareng nih. Bawa apa Bu? Parang Bu. Ya. Kemarin itu di Bekasi, tapi bukan kota tapi kabupaten Bu ya. Pagi-pagi di Selokan Bu, ditemukan 2 anak muda meninggal. Gara-gara ngapain Bu? Tawuran. Dan tawuran itu kadang-kadang nggak tahu kenapa harus membunuh, kenapa harus dibunuh. Ya pokoknya biar keren aja Bu. Ya, ini kalau kita nih, anak kita kalau udah SMA, pamitnya main ke rumah temennya, gitu ya Bu ya. Apakah kita bisa melarang Bu? Enggak bisa. Ya, itu SMA. Kalau kerja gimana Pak Ustadz? Kerja itu Bu, apakah selalu temannya itu baik Bu? Belum tentu ya Bu ya. Ada orang nih Bu nih, kerja di kantor, ternyata masih muda Bu, ketahuan korupsi. Masih muda. Ya, ternyata dia tidak korupsi, tapi sama bosnya disuruh jadi orang yang megangin uangnya Bu. Ya, terus kita ini kadang-kadang kan anak kita ini kita udah gadang-gadang dulu waktu kecil kita rawat ya Bu ya, dimarahin sama temannya aja kita bisa marah sama dia Bu. Ya, di sekolah kita sekolahkan yang rajin, masuk ke ASN, ternyata Bu sama bosnya malah disuruh begituan. Dan ternyata naudzubillah min dzalik ini juga banyak juga nih Bu nih. Ada anak laki-laki Bu. Ternyata di kantornya Bu ya, itu dia disayang sama bosnya. Ya, cepet nih karirnya. Tapi ternyata sayangnya kebablasan, kenapa? Karena bosnya laki-laki suka sama apa Bu?
laki-laki. Nauzubillah min zalik. Diajak nih keluar kota, ajudannya Bu ya, diajak keluar kota, nginep bareng. Ternyata Bu, kita ini nggak tahu nih Bu nih, yang kita sudah rawat, kita sudah sekolahkan di pesantren, pertanyaannya, apakah di pesantren itu jadi jaminan kalau dia selamat Bu? Naudzubillah. Ternyata banyak juga kiai ustadz yang kurang bagus dan bahkan salah kan gitu Bu ya. Makanya Bu, kita itu betul-betul anak kita itu Bu, nangis saja kita elus-elus ya Bu ya. Pengennya kalau dia itu demam 2 hari saja, 3 hari aja, sebagai ibu itu kira-kira Bu, pikirannya kalut nggak Bu? Pasti ya Bu ya. Orang tua itu nggak pengen anaknya kenapa-napa. Pasti itu Bu tuh, pasti itu. Kita kadang-kadang sebagai ibu, sebagai orang tua itu, anak kita nggak doyan makan, kita ikut-ikutan nggak doyan Bu. Kadang-kadang kan begitu Pak ya. Karena apa? Seolah-olah kadang-kadang orang tua gini, ya Allah yang sakit saya aja, kenapa anak saya kecil kasihan kan gitu ya. Ya pengennya sih ya nggak ada yang sakit kan gitu ya. Oke, tapi saking-sakingnya begitu. Makanya dalam Islam itu Bu, nggak ada yang bisa kita kerjakan kalau sudah dewasa kecuali mendoakan. Kita nggak tahu Bu, anak kita akan kenal dengan perempuan siapa kalau anaknya laki-laki ya Bu ya. Dan kita nggak akan tahu kalau anak kita perempuan akan kenal dengan model suami yang seperti apa. Tapi kalau anak kita perempuan Bu, kalau ternyata tahu kalau ibunya itu ahli ibadah, tukang ngaji, kira-kira kalau pas kenalan Bu, kira-kira nih ya, dia menyesuaikan nggak Bu? Menyesuaikan pastinya ya. Kalau pas lagi mau PDKT itu kira-kira baik atau menampakkan sifat aslinya Bu? Pastinya baik ya Bu ya. Bawa apa nih, martabak lah kan gitu ya, semua orang. Tapi Bu, kita nggak tahu Bu, masa lalunya seperti apa, kehidupan dia seperti apa. Saya itu punya jamaah Bu, karena tiap Jumat itu saya juga ngaji di Vida Bekasi situ Bu. Ada bapak-bapak soleh, saya yakin soleh. Usianya 70-an. Karena dia setiap 5 waktu ke masjid, muadzin masjid, dan kalau pas ngobrol itu baik-baik saja, nggak ada masalah sama sekali. Tapi ternyata ujian orang masing-masing. Anaknya perempuan Bu, qadarullah, naudzubillahi min dzalik, itu menikah dengan laki-laki. Waktu nikah baik-baik saja, kerja biasa baik-baik saja. Qadarullah Bu, suaminya kenal yang namanya judul, judi online. Ini Bu, awal kehancuran keluarganya. Padahal bapaknya baik, anak perempuannya juga baik, gitu Bu ya. Ternyata kenal sama temennya judul, lama-lama kerjanya terbengkalai Bu, lama-lama utang kesana kemari, lama-lama Bu terhimpit ekonomi, lama-lama istrinya dibentak-bentak, akhirnya KDRT, akhirnya sekarang ditinggalkan keluarganya Bu. Itu kita nggak tahu ya Bu ya. Dulu waktu ketemu kan baik-baik saja tuh. Kira-kira sebagai ibu kok anak perempuannya digitukan Bu. Kira-kira kita sedih nggak Bu? Sedih. Cuma kadang-kadang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya Bu, apa yang kita bisa berikan kepada anak kita, tentunya pasti salah satunya adalah doa terbaik yang tak pernah berhenti. Yang kadang-kadang doa itu ya kadang-kadang ya Bu ya mengandung kebaikan, kadang-kadang ya mungkin ada sisi keburukannya. Oke ya, hanya saja begini. Kalau kita lihat ya Bu ya, dulu para nabi itu Bu mendoakannya itu bahkan jauh sebelum ada orangnya sudah didoakan. Buktinya apa Bu? 2 nih contohnya. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Bu menikah istri pertamanya dengan Sarah. Lama nggak punya keturunan, akhirnya menikah dengan Hajar, punya keturunan. Tapi dalam Quran diceritakan meskipun lama nggak punya keturunan, beliau doanya itu nggak begini, ya Allah yang penting punya anak, nggak begitu Bu. Ya, tapi doanya apa Bu? Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah aku keturunan yang soleh. Artinya kalau minta jangan cuma punya anak, tapi anak yang apa Bu? Soleh. Ya, termasuk Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu lama juga nggak punya keturunan.
meskipun istrinya itu dianggap tua, kayaknya udah lama nggak bisa hamil dan kayaknya mungkinnya nggak bisa hamil, tetap doanya Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Ya Allah, semoga engkau berikan kepadaku dari sisimu keluarga yang baik. Ya, thayyib ya soleh, soleh ya thayyib. Dua-duanya termasuk ciri dari keluarga yang baik, soleh dan thayyib. Kalau doanya Nabi Ibrahim, Bu, Rabbi habli minas solihin. Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Insya Allah sudah hafal, Bu, ya? Sudah ya? Insya Allah ya. Oke. Kalau nggak hafal nanti ini filenya saya kirimkan ke siapa nih? Ke Pak Irawan mungkin ya, nanti biar ke Bu Irawan, nanti biar ke ibu-ibu, biar dibaca-baca. Atau kalau enggak nanti saya buatkan satu lembar biar nanti ibu-ibu bisa menghafalkannya. Ya. Dua ini didoakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria, bahkan ketika istrinya aja belum hamil, bahkan ketika sudah sama-sama tua, yang kayaknya enggak mungkin punya anak lagi. Ya, kita itu, Bu, kadang-kadang ya, Bu, ya, sudah malas berdoa ketika seolah-olah anaknya itu didoakan kok enggak mustajab. Kita doakan kok nakal gitu ya, lama-lama ya udahlah biarin aja gitu, Bu, kadang-kadang. Ya, Nabi Ibrahim walaupun sudah sampai tua belum punya keturunan, doanya enggak berubah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Bedanya apa Pak Ustadz soleh dan thayyib? Gini, ini saya sedikit tambahkan. Baik dalam keluarga kadang-kadang soleh, kadang-kadang thayyib. Ya. Tapi baik itu sendiri, Bu, dalam bahasa Arab itu nanti banyak banget bahasanya. Contoh, Bu, hasanah artinya apa, Bu? Baik. Oke, Bu, ya. Khairun artinya apa? Baik. Thayyib artinya baik. Oke, ma'ruf artinya apa? Amar ma'ruf artinya baik, ya. Soleh tadi juga baik. Hasan juga artinya baik, ya. Jayyid juga artinya baik. Tapi di Quran itu dibedakan, di hadis juga dibedakan. Contoh, Bu, kalau doa Robbana atina fid dunya hasanah, ya, bukan Robbana atina fid dunya solehah, kayak begitu. Karena hasanah itu artinya keadaan yang baik. Secara umum keadaannya baik. Walaupun mungkin tidak kaya. Orangnya mungkin pas-pasan tapi hasan. Ya, itu keadaan yang baik. Kalau khairun, Bu, itu kebaikan tapi yang ada tingkatannya. Ada bandingannya. Karena tidak semua kebaikan bisa dibandingkan. Oke, contohnya, Bu. Dalam azan subuh kan kita ada tambahan ya, Bu, ya. As-sholatu khairun minan naum. Berarti ada bandingannya nih, Bu, nih. Salat dan tidur. Ya. Kita disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan. Bahasa Arabnya apa, Bu? Fastabiqul khairat. Karena memang kebaikan itu ada yang bisa dilombakan. Tapi ada yang nggak bisa dilombakan. Contoh, sholat itu baik nggak, Bu? Ada lomba sholat nggak, Bu? Yang ada lomba latihan sholat, lomba bacaan sholat. Tapi kalau sholatnya sendiri, Bu, ada lombanya nggak, Bu? Oh, sini nih kalau taraweh nih 23 rakaat cuma 9 menit. Oh, kalau sono 7 menit, berarti menang mana, Bu? Sono 7, berarti cepat banget. Menang dong. Yang nggak ada, kan gitu, Bu, ya. Oke, nikah itu baik nggak, Bu? Baik, tapi ada lomba nikah nggak, Bu? Situ tuh istrinya 1, situ istrinya 3. Berarti menang 1 atau 3, Bu? Menang 1 ya, Bu, ya. Ya kan juara 1 kan nomor 1 kan gitu ya. Ini ya kan baik nggak harus dilombakan kan gitu ya. Makanya tidak semua hasanah itu khairat. Karena tidak semua kebaikan itu, Bu, dilombakan. Ramadan, Bu, baca Quran. Ya, ada yang dapat 5 juz, ada yang dapat 1 juz. Silahkan, nggak apa-apa. Jangan-jangan yang 1 juz itu, Bu, dia memang lagi rajin masak buat keluarganya,
buat jamaah karena ada buka puasa bersama, kan gitu Bu ya. Oke, enggak masalah. Ya, itu namanya khairat Bu. Kemudian toyib. Toyib ini nanti ada nih kalimah toyibah, dzurriyah toyibah, sama makanan halalan toyiban. Toyib itu artinya apa Bu? Tentram, menenangkan. Makanan itu selain halal juga harus toyib. Contoh Bu, kalau ibu nih tanya nih sate kambing Bu, soto Betawi, kira-kira enak nggak Bu? Enak banget ya Bu ya. Soto Betawi itu yang isinya itu Bu tuh kulit, anduk, itu ya Bu tahu anduk ya Bu ya? Itu kan dalamnya ada anduknya itu Bu tuh. Enak nggak Bu? Enak ya Bu ya. Oke, halal nggak Bu? Halal. Tapi kalau habis makan begitu kepalanya nyut-nyutan Bu ya, tensi darahnya naik, gulanya naik, berarti toyib nggak Bu? Enggak, kan gitu ya. Artinya dalam Islam tidak halal doang tapi harus apa Bu? Toyib, dimakan menenangkan orang yang memakan atau orang lain. Contoh Bu, makanan yang menenangkan orang lain contohnya apa? Ibu-ibu kalau saya tanya semur jengkol enak nggak Bu? Ya tergantung orangnya ya Bu ya. Kalau makan nasi Bu, panas-panas sama apa namanya daging gitu ya, ditambah dengan pete itu kira-kira enak gak Bu? Ada yang enak, ada yang enggak enak gitu ya. Kalau yang suka itu dimakan aja kan makan-makan gitu Bu ya. Kalau ada yang enggak suka Bu, kok ternyata sholat ke masjid belum sempat sikat gigi, kira-kira baunya enak nggak Bu? Lumayan ya Bu ya. Makanya Bu itu enggak toyib kalau sampai yang lain tidak nyaman. Ya, dan termasuk kalimah toyibah. Kalimat yang kalau diucapkan orangnya nyaman Bu. Zikir kepada Allah. Oke, termasuk zuriyah yang toyibah. Zuriyah toyibah itu ketika keluarganya ngumpul semuanya nyaman, tenang, enggak ada yang iri-irian, enggak ada yang pamer-pameran. Itu namanya zuriyah yang toyibah. Karena kadang-kadang Bu, ada nih zuriyah nih, halal bihalal bani fulan. Yang satu datang bawa Fortuner. Datang udah lumayan kipas-kipas nih. Sukses di perantauan. Kan gitu Pak ya. Yang satu bawa apa nih? Velfire gitu kan ya. Lebih tinggi lagi. Itu kadang-kadang nih ketika ngobrol nih yang diomongkan tidak bagaimana keadaannya tapi kemarin punya apa, beli apa, jalan-jalan kemana. Berarti duriannya toibah nggak Bu? Wah ini kan iri-irian ya Bu ya. Anak saya ini alhamdulillah yang satu di Amerika, yang satu di Jepang, yang satu di sini gitu kan kadang-kadang ya. Anakmu kemana kan gitu ya Bu ya. Ini berarti duriannya nggak apa Bu? Toibah. Kalau toibah itu ketemu aja senang Bu. Ngumpul senang, ketemu senang itu namanya duriyah yang toibah. Ya, makanya doanya selain sukses juga toibah karena bisa jadi anak kita sukses tapi kadang-kadang satu dengan yang lainnya malah pamer-pameran Bu. Ada yang nggak mau datang kenapa? Saya nggak punya apa-apa, malas kan gitu Bu ya. Kan kadang-kadang ada yang model gitu Bu. Kenapa? Kalau datang suruh nyuci piring kan gitu ya. Nah ini kan berarti kan nggak toibah nih. Ini doanya Nabi Zakaria. Tapi soleh juga tak kalah penting. Soleh itu Bu, kita kan suka mendoakan semoga anaknya soleh ya Bu ya. Jarang kan semoga anaknya khair kan jarang Bu. Semoga anaknya toib kan jarang. Semoga anaknya apa Bu? Soleh. Soleh itu secara bahasa Bu, soluha yasluhu atau solaha yasluhu itu artinya nasaba yunasibu atau munasib atau laik yang artinya adalah sesuai atau pas. Itu namanya soleh Bu. Kita itu orang yang beriman, selain beriman kepada Allah, suruh beramal yang apa Bu? Soleh. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Kan gitu Bu ya. Oke. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat. Sholah itu penting kita doakan. Kenapa? Sholah itu artinya nggak cuma baik Bu, tapi pas sesuai. Sesuai itu sesuai waktunya,
sesuai keadaannya, sesuai dengan orangnya. Maka anak kita itu kalau soleh, gak selalu harus semuanya jadi ustadz, gak harus semuanya hafid Quran, gak harus semuanya itu menjadi pemimpin pesantren. Kadang-kadang anaknya ada yang jadi pejabat tapi soleh. Kadang-kadang anaknya jadi pegawai tapi soleh, kan gitu ya. Solehnya pejabat sama solehnya kiai tentunya beda. Ya kalau kiai ya dia menyebarkan ilmu. Kalau pejabat dia baik kepada bawahannya, baik kepada atasannya, tidak korupsi dan lain sebagainya, kan gitu ya. Itu namanya soleh. Dan anak kita yakin nggak akan sama satu dengan yang lainnya. Ada yang rezekinya lebih banyak daripada yang lain, tapi rumahnya jauh. Ada ya? Ada yang mungkin rezekinya pas-pasan, tapi rumahnya dekat. Ada yang dia baik kepada orang tuanya, tapi istrinya galaknya minta ampun. Ada ya? Ada. Oke ya. Ada yang dia istrinya baik, kemudian anak kita baik, kotor, nggak punya keturunan. Ada ya? Ada yang istrinya baik, dia anak kita baik, anaknya juga baik-baik, kok daruah kok rezekinya seret. Ada ya? Ada. Kita itu nggak tahu anak kita nanti jadi seperti apa. Walaupun sama-sama kita sekolahkan, walaupun sama-sama kita sayangi, tapi yang penting soleh. Soleh itu gini, kalau memang nggak bisa selalu pulang ke rumah orang tuanya karena rumahnya jauh, minimal kabarnya sampai, transferannya sampai, ya Bu ya. Nah, berarti solehnya itu caranya begitu. Ya, ada juga yang mungkin transferannya nggak sampai, tapi periksa ke dokter kemana-mana, dia yang nganterin Ketika kita sakit di rumah sakit, dia yang nungguin kita. Walaupun kakaknya sukses nih, dia yang datang ternyata bukan orangnya, tapi apa? Uangnya, kan gitu Pak ya? Oke. Sebagai orang tua, kita nggak bisa mengatakan, oh ini lebih baik daripada dia. Kenapa? Karena memang kebahagiaannya masing-masing. Ada kakak kebetulan dia nggak sekolah karena harus bekerja. Pendidikannya rendah tapi ternyata dia banting tulang untuk menyekolahkan adik-adiknya pada pegawai, kakaknya ternyata nggak punya apa-apa. Ada ya? Yang berkorban demi adik-adiknya. Ada nggak? Ada. Tapi kita doa yang penting anak kita soleh biar apa? Adiknya sadar di pendidikannya baik gara-gara kakaknya dia juga sadar diri karena dia nggak bekerja, keliru, nggak berpendidikan tinggi, ya udah nggak apa-apa. Tapi saling support, saling menguatkan. Kita itu nggak bisa betul-betul anak kita sukses semua itu susah. Ya pasti nih ada yang sukses di bidang ilmu, tapi uangnya kurang, ya Bu ya. Ada yang sukses di bidang membina keluarga, tapi ternyata qadarullah ilmunya kurang. Ya modelnya begitu, Bu. Tetapi kita doa semoga anak kita soleh. Ada yang pulang-pulang uangnya banyak, Bu, ini gitu ya. Tapi kalau sampai ya anaknya baik, istrinya baik, ekonominya baik, anak-anaknya juga baik, kenikmatan yang sudah tidak tiada tara lagi. Yang kita itu kayaknya mau minta apa lagi udah nggak ada. Ya Bu ya. Cuma yang model seperti itu 1001 adanya. Ya Bu ya. Saya itu pernah nih ada ibu-ibu jamaah gini nanya, Pak Ustadz, saya itu punya anak baik Pak Ustadz, tapi mantu saya Pak Ustadz kayak nenek lampir. Ya Bu ya. Ya kok bisa? Anak saya itu cuma pulang ke rumah ibunya aja itu dimarahin Pak Ustadz. Kan ada begitu Pak ya? Ada ya. Kan kita nggak tahu juga nih. Terus kita gimana Pak Ustadz? Ya udah doakan saja yang terbaik. Jangan sampai kita mendoakan yang buruk Bu. Kan gitu ya Pak ya? Hanya saja begini. Ini ada salah satu contohnya gini. Kalau bisa kita nanti sampai jam berapa Bu? 10:30 ya, berarti nanti kira-kira jam 11 lebih seperempat kita sesi tanya jawab gitu ya Oke ya. Oke, nanti 10:30 nanti saya akan buka tanya jawab, barangkali ada yang mau dikonfirmasi, ditanyakan silahkan ya. Cuma kadang-kadang kita begini, jangan sampai lupa kalau mendoakan anak itu juga didoakan perangkatnya. Perangkatnya itu maksudnya apa? Gini,
lingkungannya jangan lupa didoakan, teman-temannya, ya, calon istrinya, calon bosnya, kita doakan. Dan ini ada contohnya, Bu. Contohnya apa? Dulu Nabi Ibrahim lama nggak punya keturunan, doa semoga anaknya soleh, Robbi habli minas solehin. Tapi setelah punya anak, Bu, Allah perintahkan Nabi Ibrahim itu, Bu, membawa istri dan anaknya yang masih bayi ke tempat yang sangat jauh. Nabi Ibrahim itu kan dulu kan orang Palestina, Bu. Ya, ternyata istrinya yaitu Hajar, Bu, diajak ke tempat yang sangat jauh, yaitu di mana, Bu? Mekah. Jarak Palestina Mekah itu 1400-an kilometer. 1400 itu, Bu, dari Merak sampai ke Banyuwangi, tol Trans Jawa itu, Bu, itu cuma 1112 km. Berarti sonon lagi, Bu. Jalan kaki atau naik travel, Bu? Jalan kaki, ya, Bu, ya. Dan istrinya Nabi Ibrahim, Hajar ini, bisa menjadi contoh yang betul-betul istri yang salehah. Kenapa, Bu? Diajak jalan jauh, ya, tidak ngeluh, cuma nanya gini, Pak mau kemana? Diem. Pak mau kemana? Diem. Akhirnya punya inisiatif, jangan nanya mau kemana. Karena kadang-kadang, Bu, suami kalau ditanya yang serius, kadang-kadang malah diem-diem saja. Kalau kita paksa dengan pertanyaan yang sama, kadang-kadang suaminya marah. Dan gitu, Bu, ya. Makanya Hajar waktu itu nanyanya ganti gini, Pak, apakah ini perintah dari Allah? Jawabannya, betul, ini perintah dari Allah. Oh, kalau gitu aku yakin pasti Allah tidak akan meninggalkanku. Oke, ya. Ini keyakinan dari Hajar. Tapi ternyata sampai di Mekah, tempatnya kira-kira di mall atau parkiran mall atau di bukit yang nggak ada siapa-siapanya, Bu. Di bukit nggak ada siapa-siapanya. Bayangkan, Bu, ibu-ibu aja kalau ditinggal suaminya, Bu, ditaruh di mall kok suaminya pulang, kira-kira seneng nggak, Bu? Seneng, yang penting ATM-nya dibawa, yang gitu, ya. Tapi kalau suruh nunggu di parkiran, kok suaminya ternyata udah pulang duluan, Bu. Ya Allah, aku lupa bawa istri, kan gitu, Pak, ya. Kira-kira sampai rumah perang dunia nggak, Bu? Gimana sih sama istrinya kok lupa, kan gitu, Pak, ya. Ke warung tuh, Bu, tuh, sama suaminya nih, ke masjid nih sama istrinya. Ternyata ibu-ibu nyari suaminya, suami kemana, kan gitu, ya. Di miss call, Bu. Ternyata, Mas, di mana? Udah di rumah. Lah, tadi kan ke masjid bareng kok istrinya ditinggal, kan gitu, Pak, ya. Kira-kira ibu-ibu marah nggak, Bu? Besok-besok pasti diungkit kembali, ya, Bu, ya. Karena perempuan itu, Bu, selain histeris juga historis, ya, Bu, ya. Historis itu, Bu, apapun diingat, ya, begini, ya. Itu sampai diungkit-ungkit sampai Tuhan itu, Bu. Oh, saya pernah ditinggal di masjid, kan gitu, ya. Sampai hari kiamat kurang sehari lah, ya. Tetapi, Bu, ternyata Hajar itu ditinggal dengan anak bayinya, Bu. Suaminya pulang ke istri pertamanya. Itu kira-kira Hajar itu, Bu, kalau kita nih, kira-kira besok-besok kalau datang, Bu, kira-kira mau nyambut nggak, Bu? Nggak mau. Kenapa? Ditinggal, ya, Bu, ya. Pastikan hatinya sakit teriris sembilu, ya, itu, Bu, ya. Nah, pasti pilu banget tuh, Bu, tuh. Tapi ternyata Hajar itu walaupun dia yakin, Bu, akan diberi kebaikan oleh Allah, tidak ditinggalkan oleh Allah, ternyata anaknya nangis kejer, Bu, makanannya habis. Dan ternyata toleh-toleh nggak ada orang. Akhirnya mau nggak mau anaknya ditinggal, nggak ada siapa-siapa, Bu. Ibunya lari nyari pertolongan, Bu. Dari Bukit Sofa kemana, Bu? Marwa. Marwa, Sofa. Sofa, Marwa sampai 7 kali. Alhamdulillah, Bu, ada air. Airnya ternyata di bawah kaki anaknya. Ya, Bu, ya. Ini kadang-kadang kita kan gitu, betul. Anak kita pengen sekolahin, bayar SPP aja susah kadang-kadang, Bu. Kadang-kadang, Bu, ya. Kadang-kadang begitu. Tapi ibunya tidak pantang menyerah, tegar, sampai alhamdulillah, Bu, dari keluarga ini muncul keluarga yang istimewa. Tapi Nabi Ibrahim dari kejauhan bukan berarti tidak memberi sesuatu, beliau mendoakan. Doanya apa, Bu? Pertama, didoakan lingkungannya. Doanya gini, Rabbij'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, negeri yang apa, Bu? Aman.
Pertama, Bu. Karena kalau ibu berada di komplek yang nggak aman, bagaimana bisa mendidik anak-anaknya kalau kompleknya saja tidak aman? Contoh, Bu, komplek yang nggak aman apa? Ketika keluar, anak-anaknya main bola, Bu. Yang keluar itu ternyata bukan bola, kebun binatang. Lagi nendang gitu, Bu, anjir, kan gitu, Bu ya. Kadang-kadang nggak anjir, anjing gitu ya, Bu ya. Kan ada tuh, betul. Ada ya, Bu ya. Saya tuh beberapa kali, Bu, nonton anak-anak main bola. Karena anak saya kecil, Bu, saya ajak nonton main bola. Itu saya hitung tuh. Nggak gol bilangnya anjing. Gol bilangnya anjing. Jatuh bilangnya anjing. Ya Allah, kok sudah seperti itu? Kan gitu, Bu ya. Oke. Kalau anak kita nongkrong, ternyata, Bu, minumnya nggak jelas, makannya nggak jelas, bagaimana bisa mendidik anak di lingkungan yang tidak baik? Maka yang didoakan pertama adalah hadzal balada aminan atau hadza baladan aminan. Itu dua-duanya dari Nabi Ibrahim. Ya, aman dulu, aman. Yang kedua, tak lupa, Bu, Nabi Ibrahim doanya apa, Bu? Rabbana, ya Tuhanku, ini askantu min dzurriyyati. Aku tempatkan keluargaku di sini ya Allah, biwadin, di lembah ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tanamannya. Yang susah orang itu tinggal di situ. Tapi istimewanya, Bu, tempat itu adalah dekat dengan inda baitikal muharram, dekat dengan Baitullah. Walaupun dulu belum ada, nggak kelihatan karena rusak ketika banjir Nabi Nuh. Ya, dari zaman Nabi Nuh itu kan Mekah itu kan rata tuh, Bu, tuh. Terus nggak ada apa-apanya ya. Makanya di zaman Nabi Ibrahim nanti kan dibangun kembali, betul, Bu. Ya. Itu, Bu, walaupun rumahnya mungkin sering banjir gitu ya. Tapi kalau dekat masjid, insya Allah anak-anaknya kalau azan, nak sudah azan segera ke masjid, gampang nggak, Bu? Gampang. Tapi kalau rumahnya jauh dari masjid, bagaimana mungkin nyuruh anaknya datang ke masjid? Emang ada, Pak Ustadz? Saya ketika minggu lalu, ketika ada hari tanggal merah itu, Bu, awal Muharram itu, Bu, tuh jalan-jalan ke daerah elit Jakarta, Bu. Sebut nama boleh, Bu ya? Namanya Pantai Indah Kapuk ya. Jakarta Utara sono, itu, Bu. Ada masjidnya, bagus. Tapi berkilo-kilo cuma ada satu. Bagus masjidnya. Tapi kompleknya itu ya memang kebanyakan non muslim sih. Makanya kan nggak ada masjidnya. Masalahnya gini, kalau kita tinggal di situ tenang sih tenang. Tapi kalau anaknya masih kecil, Bu, kok kita suruh, nak usia SD, SMP gitu ya, udah azan tuh ke masjid. Kalau nggak ada azan mau suruh ke masjid gimana, Bu? Kan susah kan gitu, Bu ya. Oke, makanya, Bu, kadang-kadang gini, Allah pilihkan ibu-ibu rumahnya deket sini, jangan-jangan Allah ingin dekatkan ibu dengan masjid, biar ibunya ngajinya di masjid, anak-anaknya lari-larinya, Bu, mainnya kemana, Bu? Ke masjid. Biar apa? Biar dekat dengan kebaikan. Walaupun yang ke masjid nggak selalu orang baik ya, Bu ya. Bisa jadi orang yang pengen nuker sendal, ada juga, Bu ya. Ada. Tapi kan insya Allah banyakkan orang baik daripada yang tidak baik kan gitu, Bu. Ya. Tapi ini nih sengaja nih, walaupun mungkin secara ekonomi zaman itu nggak kebayang orang bisa hidup, Bu. Tapi akhirnya beliau juga doa gini, faj'al afidatan minan nasi, ya Allah jadikanlah hati orang-orang, afidah itu, Bu, hati nurani orang-orang itu, Bu, tahwi ilaihim, condong kepada keluargaku. Maksudnya apa, Bu? Semoga orang-orang itu suka kepada anakku, kepada istriku dalam rangka sayang. Kenapa? Kalau kita ini baik, Bu, kok tetangganya nggak suka, temannya nggak suka, kasihan anak kita. Anak kita ranking 1 di kelas, Bu. Apakah pasti bahagia? Belum tentu. Kalau teman-temannya ternyata iri nggak suka kepada anak kita. Justru orang pinter itu kadang-kadang dibully teman-temannya. Kalau memang lingkungannya tidak mendukung. Kan ada tuh ya, Bu ya. Ada anak pinter karena lingkungan mendukung, malah dianggap anak pinter itu aneh. Dia teralienasi, Bu. Tapi kalau anaknya pinter, lingkungannya itu mendukung,
saingannya baik, Bu, ketika ada orang pinter, yang lain hormat karena kepintarannya dia. Ya. Tapi kalau anak kita pinter, ranking 1 kok main, kadang-kadang temannya nggak suka, kasihan, Bu. Kasihannya apa? Sudah pinter malah nggak disayangi sama temannya. Makanya doanya Nabi Ibrahim apa, Bu? Semoga engkau jadikan hati orang-orang itu, Bu, sayang kepada mereka. Ya, ini salah satunya, Bu. Ya, ini doanya Nabi Ibrahim. Makanya baru tuh warzuqhum minas samarat, berikanlah rezeki yang banyak dari buah-buahan. Maka yang didoakan anaknya Rabbi habli minas sholihin, lingkungannya ya, Bu ya, hadal balata aminan, hadza balatan aminan, dan juga teman-temannya juga semoga suka kepada anak-anaknya. Kenapa, Bu? Anak kita berprestasi di kantor. Pinter nih, disayangi bos. Pertanyaannya, kira-kira semua temannya suka nggak, Bu? Belum tentu. Kadang-kadang malah suuzon. Suuzonnya apa? Paling karena orang dalam, ya, Bu ya. Itu, Bu, kadang-kadang lingkungan itu sangat mempengaruhi, kan gitu ya. Ketika anak kita sukses, temannya mensupport, itu lingkungan yang istimewa. Karena ternyata, Bu, ketika ada orang yang tuh sukses, kadang-kadang temannya malah suuzon, bisa jadi malah hasad, bisa jadi malah kena ain, Bu. Ya, kena ainnya gini, dia anak baru, kan gitu ya, Bu ya, masa langsung tinggi banget jabatannya. Itu, Bu, kadang-kadang tidak disukai. Makanya Nabi Adam itu, Bu, kan anak baru, Bu ya, di surga ya, Bu ya, ada seniornya siapa, Bu? Iblis. Gitu ya kan, dalam lingkungan kerja kan nggak selalu temannya kan baik ya, bisa jadi ya ada setannya, ada wewe-nya, ada iblisnya, kan gitu, Bu ya. Nah, anak kita itu lingkungan kita bisa jaga, tapi kalau sudah kerja gimana jaganya, kan nggak bisa. Makanya kita doakan, selain doakan anaknya, doakan lingkungannya, doakan siapa, Bu? Teman-temannya. Kenapa? Dengan itu alhamdulillah, Bu, istimewanya begini, Bu. Ya. Nabi yang kita ketahui, Rasul yang kita ketahui, jumlahnya ada berapa, Bu? 25. Itu hanya yang wajib kita ketahui. Ini kekecilan nih, kayaknya layarnya nggak sampai nih, Bu ya. Ini, Bu, intinya gini, dari 25 Nabi tadi, yang bukan keturunan Nabi Ibrahim, itu cuma ada 6. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, sama Lut. 6 nih, Bu nih. Selebihnya, Bu, semuanya keturunan dari Nabi siapa, Bu? Ibrahim. Bayangkan, Bu. Ya, nabinya 25. Yang 6 bukan keturunan Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena memang dia senior dari Nabi Ibrahim. Nabi Adam lebih duluan. Paling-paling yang sezaman itu Nabi Lut, Bu. Nabi Lut itu memang sezaman dengan Nabi Ibrahim. Maka ketika Allah ingin menghancurkan kaumnya Nabi Lot, mampir dulu ke rumahnya siapa, Bu? Nabi Ibrahim. Ya, ini sezaman nih, tapi tidak seketurunan. Cuma setelah Nabi Ibrahim, Bu, saya akan gedein sedikit nih, Bu nih. Nabi Ibrahim itu, Bu, punya anak yang dari istri pertama namanya Ishak, istri kedua namanya siapa, Bu? Ismail. Dari Ismail nanti ketemu Nabi Muhammad. Karena Ismail itu kan di Mekah, nanti jadi keturunannya sampai kepada Nabi Muhammad. Makanya umat Islam itu, Bu, jalurnya Nabi Ibrahim, jalurnya Ismail yang di Mekah. Oke ya. Tapi kalau Ishak itu, Bu, nanti punya anak yang jadi nabi, namanya Yakub. Yakub nama lainnya adalah Israel. Ya, nanti dari Ishak itu juga punya anak namanya Is. Dari Is nanti ada lahir nabi namanya Ayub dan Zulkifli. Oke. Kemudian dari Nabi Yakub nanti punya anak yang jadi nabi namanya Yusuf. Ya. Kemudian saudaranya Yusuf ada yang namanya Bunyamin. Bunyamin ada keturunan yang jadi nabi namanya Yunus. Kalau dari Levi, Bu, ya, Levi itu nanti punya anak namanya Kohat, Kohat punya anak namanya Imran, Imran punya anak namanya Musa, saudaranya Harun. Ya, Bu ya. Dari Harun itu nanti lahir Nabi Ilyas dan Ilyasa. Oke ya. Kemudian
Ini kalau dari apa namanya? Ini kalau dari Nabi Ishak itu juga nanti ada Nabi Su'aib. Kemudian dari Yahuda itu salah satu saudaranya Yusuf, yang nanti orang Yahudi ngaku-ngaku dari jalur dia, Yahuda. Ya, nanti muncul Nabi yang cukup terkenal, namanya Nabi Daud. Daud punya anak namanya siapa, Sulaiman. Dari keturunannya itu, nanti muncul Nabi Zakaria, punya anak namanya Yahya, yang punya saudara namanya Isa alaihi salam. Itu semuanya, jalur keturunan dari Nabi siapa, Ibrahim, jalurnya dari Yakub bin Ishak. Ya, jadi Yakub itu nama lainnya siapa, Israel. Maka di Quran kalau disebut nama Israel sama dengan Nabi Yakub. Bani Israel sama dengan Bani Yakub. Oke ya, Bu ya. Dan gara-gara salah satunya adalah doa dari Nabi Ibrahim itu, keturunannya banyak anak yang soleh, yang solehah, yang menjadi pewaris dari para nabi. Oke. Kemudian yang berikutnya gini, ini juga tak kalah penting nih. Emang seberapa hebat doa orang tua, Pak Ustadz? Apalagi doa ibu. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Mas'ud, ya dari Abu Daud, dari Abu Daud dan juga Imam At-Tirmidzi, hadisnya bilangnya gini, salasu da'awatin, ada 3 doa mustajabatun la syakka fihinna. 3 doa yang pasti nih mustajab, tidak diragukan. Ya. Tidak diragukan nih. Yang pertama adalah dakwatul walid, doanya orang tua. Yang kedua dakwatul musafir, doanya musafir. Yang ketiga dakwatul mazlum, doanya orang yang terzolimi. Hanya saja dalam versi lain, ternyata ada tambahannya. Tambahannya gini, dakwatul walid ala waladihi, doanya orang tua mendoakan jelek anaknya. Ini ada tambahannya nih. Makanya sampai-sampai ulama bilang gini, bapak-bapak, ibu-ibu, doa kepada anak itu mustajab. Lebih mustajab lagi kalau doanya jelek, ibu ya. Oke. Emang ada Pak Ustadz doa orang tua yang jelek kepada anaknya? Ya, jangan-jangan ada. Makanya, sebagai orang tua, semarah-marahnya semoga jangan sampai doa yang jelek. Karena dulu, kalau nanti ada cerita yang sangat terkenal ya, ya. Nabi juga mengatakan gini, wala tad'u ala auladikum, kamu jangan doakan jelek kepada anakmu. Kenapa? Ini, la tuwafiku minallahi tabaraka wa ta'ala sa'ata nailin fihato fayastajibu lakum. Takutnya, omongan kita itu pas bareng dengan mustajabnya doa. Ternyata makbul. Kalau ceritanya begini, ini hadisnya cukup panjang, nih. Dan hadisnya sahih, Sampai mungkin kayaknya Ibu susah membacanya, Ibu ya. Makanya saya ringkaskan saja gini, Nabi itu bilang begini, di dunia dalam kisahnya hanya ada 3 bayi yang bisa berbicara. Bisa berbicara. Ini bayi betul-betul ya, bukan film bayi, bukan ya. Yang pertama adalah bayinya Nabi Isa. Oke. Yang pertama adalah bayinya Nabi Isa. Yang kedua, bayi yang dikisah Juraij. Siapa namanya, Juraij. 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 Ini yang kedua. Yang ketiga tidak disebutkan namanya, tapi doanya anak yang didoakan ibunya. Tapi doanya enggak pas. Ya, nanti saya akan ceritakan. Ya, yang pertama Nabi Isa, saya yakin ibu-ibu udah tahu. Yang kedua, doanya ibunya Juraij. Ini bayi yang bisa ngomong kan ada 3, ya. Yang pertama bayinya siapa, Nabi Isa. Yang kedua bayi dikisah Juraij. Yang ketiga bayi dikisah ibu-ibu yang mendoakan anaknya. Nanti saya akan ceritakan. Yang Juraij ini, ternyata kisahnya gini, Suatu ketika, ini bukan di zaman Nabi nih, di zaman sebelum Nabi, ada orang yang ahli ibadah.
yang dia itu punya tempat khusus ibadah, yang dia ibadah di situ. Suatu kali dia mau sholat, Bu, sholat sunnah ini ya, karena ibadahnya di situ ini bukan umatnya Nabi Muhammad, bukan sholat fardu ini. Dia beribadahnya di situ, Bu. Ternyata ibunya datang manggil-manggil, Bu. Ya Jurej, gitu ya, Bu ya. Jurej, dia ingin sesuatu dibantu sama anaknya. Anaknya ahli ibadah, dia begini, lagi mau ibadah kok ya dipanggil sama ibunya. Oke, Bu ya. Tapi ibadahnya bukan ibadah wajib nih. Kira-kira, Bu, mending lanjut ngaji sholat sunnah atau datang ke ibu, Bu? Lah, ini nih sampai gini, sampai ibadah kepada Allah saja tidak bisa mengalahkan panggilan siapa, Bu? Ibu. Kita itu sebagai orang tua kadang-kadang, Ibu ya, anak kita lagi rapat itu, Bu, kita miss call itu kadang-kadang dimatiin kan gitu ya. Nah, dia anak kita ini lagi ngumpul sama keluarganya, kita telepon kadang-kadang anak kita, alah, apaan sih? Lagi acara gitu kan gitu ya, Pak ya. Hati-hati nih. Tapi sebagai orang tua, jangan sampai doain jelek. Kalau bisa doain, Bu. Ya Allah, anak saya kok begitu banget. Semoga kaya raya enggak berbakti kepada orang tuanya. Kan gitu, Pak ya. Oke ya. Karena ternyata, Bu, sampai 3 kali begituan, Bu. Sampai ibu-ibunya itu, si ibunya Jurej itu agak marah, Bu. Marahnya gini emosinya, ya. Ternyata doanya gini, Allahumma la tumithu hatta yang dura ila wujhil mumisat. Ya Allah, jangan matikan anakku. Ya, ini nanti walaupun kisahnya nanti ada yang menambah-nambahkan, Bu ya. Tapi gini, anakku tuh nanti kalau sebelum meninggal tidak akan meninggal kecuali, Bu, difitnah oleh perempuan yang jelek. Dan ternyata mustajab, Bu. Ya, mustajabnya ini nanti ceritanya kalau dalam hadis itu diringkas. Nanti dalam kitab-kitab fikih nanti ditambahkan, dalam kitab pesan ditambahkan gini, Bu. Ternyata qadarullah ya, suatu ketika nih anaknya ini, Bu, ternyata memang digoda oleh perempuan yang cantik tapi dia itu menjual dirinya. Dan enggak mau, Bu. Tapi ternyata diceritakan ya, si perempuan tadi ketemu sama orang lain, seorang yang pengembala kambing, Bu, ternyata berzinanya dengan dia, punya anak. Sampai orang itu bilang, dia itu punya anak dari siapa. Lah perempuan tadi kan sakit hati karena ditolak, Bu, sama si jurisnya tadi, Bu. Sampai akhirnya bilang, nah itu siapa lagi? Dia kan menzinai saya, walaupun dia katanya sholat tapi ahli ibadah, ternyata dia mau juga sama saya, kan gitu ya. Itu orang-orang tersulut emosinya, Bu. Sampai nanti dalam kisahnya ya, itu tempat ibadahnya dihancurkan, orangnya diarak, Bu, karena nggak mengaku, sampai dipukuli, sampai dia itu mendapatkan apa yang didoakan sama siapa? Ibunya, yaitu difitnah sama perempuan. Ya. Dan ternyata nanti dalam kisahnya ada nambah-nambahin sampai gini, sampai mau dibunuh, sampai mau dibakar karena nggak ngaku. Ya, makanya ada yang bilang sampai ya nanti akhirnya ibunya sampai akhirnya mengaku, dan akhirnya, Bu, si Jurej tadi bilang gini, saya nggak zina dengan perempuan tadi, coba tanyalah kepada si bayinya, gitu, Bu. Dan ternyata bayinya, Bu, sampai di waktu itu ditunjukkan mukjizat Allah, akhirnya bayinya itu ngaku kalau bapaknya bukan Jurej tapi si orang pengembala kambing tadi. Maka itu anak yang kedua yang bisa ngomong ketika masih kecil, masih bayi. Makanya, Bu, orang tua itu kadang-kadang ya ngomongnya itu ya lagi nggak senang gitu kadang-kadang ya. Itu ngomongnya kan macam-macam tuh. Dan dulu pernah nih, Bu, nih, kalau dalam kisah nih, Bu, nih, ada kisahnya salah seorang ulama namanya Zamakhsyari, Bu. Punya kitab namanya Al-Kasyaf. Dalam kitabnya Al-Kasyaf ini beliau menafsiri Al-Quran, tafsir Al-Quran atau tafsir Zamakhsyari. Tapi ternyata dulu beliau cerita gini, kata Imam Az-Zamakhsyari, dulu itu waktu kecil saya itu pernah main burung kecil gitu ya, ditali kakinya, Bu, yang satu. Sama ibunya bilang, jangan, nggak usah buat main-main, burung itu lepasin aja. Karena masih kecil ya, Bu ya, dia tetap tali, tetap buat mainan sampai kakinya patah gara-gara tali tadi, Bu. Sampai ibunya itu sebel gitu kan, didakin, kamu tuh kaki burungnya patah, nanti kakimu patah loh, kan gitu, Bu. Ternyata dia nggak langsung mustajab. Sampai tua, Bu, si Mbah Zamakhsyari ini akhirnya, Bu, naik kendaraan onta waktu itu jatuh
kakinya terkilir, mau nggak mau dipotong kakinya. Dan dia baru ingat, apa gara-gara doa ibuku ya gitu, Bu. Karena ibunya dulu dia apa, Bu? Kakimu akan patah kan gitu ya, Bu ya. Dan saya itu, Bu, punya saudara, ya, saudaranya cukup dekat. Dia itu cerita gini, Bu. Ibunya dulu itu pernah, karena ibunya itu kebetulan ya bekerja di rumah punya toko gitu, Bu. Anaknya itu banyak, yang masih kecil 3 ini masih seumuran. Yang namanya seumuran kan kadang-kadang suka berantem ya, Bu ya. Si 3 ini berantem terus, yang satu nangis, nanti kabur, nanti nangis lagi gitu. Sampai ibunya itu agak-agak sebel gini, kamu itu berantem terus, sono pergi yang jauh aja lah, ngapain di sini gitu, Pak. Itu kan gara-gara capeknya ibu ngerawat anak gitu ya. Kakak saya cerita gini, ketika ibunya meninggal, ini kakak jauh ya, Bu ya. Itu, Bu, ternyata ketiga anak tadi betul-betul rumahnya jauh. Betul-betul nggak ada yang bisa mengikuti sampai prosesi pemakaman, Bu. Ya, yang satu di Bogor, yang satu di Serang, yang satu di Jambi, Bu. Tiga-tiganya itu nggak hadir ketika pemakaman ibunya. Terus kakak saya itu bilang ini, atau jangan-jangan gara-gara doa siapa, Bu? Ibunya pergi yang jauh sono, kan gitu, Bu ya. Oke ya. Makanya kalaupun marah ya, dulu kan ada nih. Ya sekarang masih hidup nih. Ibu kenal dengan Syekh Sudis ya, Bu ya. Syekh Sudis itu kan salah satu imam Masjidil Haram tuh, Bu tuh. Itu dulu waktu kecil tuh, Bu tuh. Di rumahnya itu lagi acara gitu, Bu. Ternyata Syekh Sudis kecil itu nyiramin apa makanan itu dengan pasir, Bu. Ibunya itu agak mangkal marah gitu ya. Tapi marahnya gini, kamu itu kok nakal banget. Semoga jadi imam Masjidil Haram. Dan ternyata alhamdulillah, Bu, sekarang jadi apa, Bu? Imam Masjidil Haram. Dan dia cerita, apa jangan-jangan gara-gara siapa, Bu? Doa ibunya ya, kan gitu, Pak ya. Oke ya. Hanya saja gini, tidak semua doa ibu itu mustajab. Jelek maupun buruk itu enggak semua mustajab, ya. Gini, kalau memang dizolimi ibunya, anaknya itu tidak baik, itu ya nanti mustajab walaupun enggak langsung. Ya. Tapi kalau doanya baik ya, belum tentu mustajab, bisa jadi memang ada yang lebih baik. Makanya dulu gini, Bu. Kalau tadi kan 2 anak nih, yang pertama Nabi Isa yang bisa ngomong, yang kedua adalah bayi di zaman Jurez ya, Bu ya. Yang ketiga itu, Bu, ternyata kisahnya itu tidak disebutkan namanya, tapi kisahnya gini, Bu. Ada ibu-ibu, ternyata lagi ada pawai gitu ya, Bu ya, di zaman itu di kerajaan, Bu. Anaknya kecil itu diajak lagi ngempeng, lagi nyusu kepada ibunya. Terus ada orang kaya naik kendaraan mewah diiringi banyak orang. Terus ibunya itu bilang gini, Bu, ya Allah, semoga anakku bisa seperti itu, sukses. Ya, Bu ya. Ternyata anaknya tadi, Bu, yang sedang minum dari susu ibunya tadi, melepaskan susunya bilangnya gini, ya Allah, jangan seperti dia gitu, Bu. Terus yang kedua gini, ada perempuan lagi ramai-ramai gitu, Bu, dituduh mencopet dan dia dikenal dengan orang jelek. Sampai itu dia diiring begitu ya, Bu ya. Tapi dalam keadaan jelek, si ibunya bilang gini, ya Allah, semoga anakku jangan seperti dia, sudah diiring, sudah mencopet, dianggap dituduh berzina dan sebagainya, dianggap jelek. Kata anaknya apa, Bu? Semoga aku seperti itu, kan gitu ya. Oke, makanya ternyata, Bu, usut punya usut, anaknya ditanya kenapa? Ini, Bu, walaupun dia itu dihormati banyak orang, menjadi orang yang sukses, ternyata di akhirat nanti dia nasibnya jelek karena dia zalim kepada banyak orang juga. Kalau yang ini, Bu, walaupun dia itu dianggap jelek oleh orang, ternyata dia orang baik, ya nanti di akhirat dia jadi orang yang baik, ditempatkan di surganya Allah. Ya, makanya ini 3 anak yang termasuk bisa ngomong ketika masih masih bayi ya, Bu ya. Dan sebagai orang tua, semoga kita bisa menjadi orang tua yang bijak, yang bisa melaksanakan salah satu hak dari anak kita, yaitu apa? Mendoakan yang baik kepada anak kita. Siang dan malam tentu kita berdoa, dan insya Allah, Bu, kalau nanti kita doa walaupun tidak langsung diberi, Allah sudah menjanjikan doa yang diberikan oleh hambanya atau doa yang dimintakan hambanya pasti diberikan, hanya saja dengan salah satu dari 3 hal. Yang pertama, diberikan langsung seperti yang diminta, Bu. Yang kedua, diganti lebih baik. Yang ketiga, disimpan untuk di hari kiamat. Karena kadang-kadang kita gini, Bu, kita punya anak sudah usia 30 kok nggak nikah-nikah gitu, Bu ya. Kita ada doa terus gitu kan. Kita udah punya anak sudah nikah tapi nggak punya keturunan. Kita doa terus, kenapa nggak diberi? Kadang-kadang begitu betul. Tenang, karena apa? Selama kita doa bisa jadi, Bu,
memang diganti lebih baik. Ya, belum menikah bisa jadi dia menemani kita, bisa jadi nanti diberikannya lebih baik, bisa jadi nanti di akhirat diganti dengan pahala yang melimpah di hari kiamat. Itu yang disebut doa dengan doa yang mustajab itu seperti itu. Oke. Dan sudah jam 10:25, mohon maaf malah kelebihan ya. Kita akan buka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau dikonfirmasi atau mau ditanyakan lebih lanjut, silahkan. Dari ibu-ibu silahkan. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Boleh tentang tema atau boleh dengan yang lainnya, silahkan. Ini salah satu dari rangkaian hak-hak anak dalam pernikahan ya Bu ya. Yang pertama dijaga dari api neraka gitu ya. Artinya Bu, apapun pilihan kita terhadap anak kita itu pertama dalam rangka menjaga dia dari api neraka. Memilihkan sekolah, memilihkan teman, memilihkan calon suami, itu yang pertama dijaga dari api neraka. Yang kedua didoakan, itu termasuk haknya anak kita Bu, karena kesuksesan mereka bisa jadi karena doa kita ya Bu ya, kegagalan mereka juga bisa jadi karena doa kita. Hanya saja begini Bu, yang terakhir kalau nggak ada pertanyaan ya, kadang-kadang kita doa, tapi kadang-kadang kita lupa Bu, dan mustajab. Cuma kadang-kadang kita kayak nggak yakin kalau itu doa kita. Contoh gini Bu, kita kan kadang-kadang doa gini, ya Allah semoga anakku nggak jauh-jauh ya Allah, kan gitu Bu ya. Itu kadang-kadang Bu mustajab, tapi caranya kadang-kadang kita nggak menyangkanya gini. Dia daftar sekolah Bu ke Amerika nggak keterima Bu, ke Inggris nggak keterima, keterimanya ke UI kan gitu Bu ya. Bisa jadi itu karena Allah memberikan doa mustajab, anaknya semoga tidak jauh-jauh. Dia pacaran, kenalan, khitbah, lamaran dengan orang yang ganteng, yang pinter, yang soleh, tapi setelah menikah akan dibawa ke rumahnya. Rumahnya ternyata Kalimantan, kan gitu ya. Itu bisa jadi nggak jadi. Kadang-kadang kita mikir, ya Allah kan dia baik, kenapa nggak mustajab? Oh, jangan-jangan gara-gara doa kita biar mereka apa Bu? Tidak jauh-jauh, kan gitu ya. Makanya dalam setiap doa kita Bu, kita selipkan doa yang terakhir yaitu apa Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini biar betul-betul yang kita mintakan itu betul-betul yang terbaik kepada mereka. Oke. Cukup? Enggak ada yang mau disampaikan? Ada satu, silakan Ibu. Rodoa itu artinya hak persusuan Ibu. Kalau hadona itu hak asuh. Yang nanti gini, sebenarnya persusuan dan hak asuh itu kan biasa saja kalau memang keluarganya utuh ya Bu ya. Nanti tapi kalau keluarganya nggak utuh nih, siapa yang wajib menyusui ya, laki-laki atau perempuan gitu Bu. Kalau ternyata nanti keluarganya nggak utuh Bu, itu kira-kira siapa yang berhak untuk merawat anaknya? Kira-kira nih yang berhak itu Bu, Ruben Omsu atau Sarwenda Bu? Iya, kan kalau nyampe juga Mas ya. Oh itu ada ya, enggak tahu aja ya Bu ya. Itu namanya hadona. Hak merawat anak itu siapa kalau memang keluarganya enggak utuh, ya. Tapi kalau keluarganya utuh ya insya Allah kita rawat bareng-bareng gitu ya. Kayak misalnya ini anaknya bayi nih, siapa yang merawat kalau dia masih bayi, siapa memberi minum. Karena dalam Islam itu Bu, uniknya gini, yang wajib menyusui itu bukan ibunya, tapi bapaknya. Masalahnya lah bapak susunya dari mana? Kan gitu ya. Ya dari ibunya. Kalau ibunya ridho Bu, dapat apa? Pahala. Tapi kalau pisah ibunya, saya nggak mau nyusuin anak saya, nggak dosa. Ya. Kalau memang nggak mau gitu. Tapi ini nanti pembahasannya lebih lanjut ya. Tapi ini pembahasannya tentang apa? Tentang hak asuh anak, itu hak siapa? Termasuk hak menyusui itu haknya siapa dan kewajiban siapa nanti dalam Islam diatur. Boleh nggak ibu-ibu bilang, saya nggak mau menyusui ya Mas ya, gitu ya. Setelah lahiran aku mau diet saja, boleh atau tidak gitu ya. Itu dalam Islam diatur tuh. Sebenarnya boleh-boleh saja, nggak masalah. Bisa difahami Bu ya. Tapi
kita lagi tidak membahas itu. Kalau mau nanti kita kapan-kapan kita akan bahas di kesempatan yang lainnya. Cukup insya Allah, cukup ya. Kita akhiri, dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Walafaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa menambah kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan membaca doa Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di kajian selanjutnya. Billahi fi sabilillah fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.